Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jelas Sales ini. Kali ini saya akan berbagi tentang HP Samsung A325F yang tidak bisa mengisi. Saya tes charging dengan power supply langsung protect. Kemungkinan besar ada yang short, lalu saya bongkar HP-nya. Lepas dulu slot SIM card. Cungkil backdoor supaya ada celah dengan alat pencungkil yang tipis, bisa dengan plastik bekas tempered glass, lalu disasar sekelilingnya. Hati-hati ya ini saat mencungkilnya karena di situ ada fleksibel LCD, fleksibel charging, fleksibel NFC dan antena pad juga ya. Jadi kalau misalnya salah satunya sobek bisa berabe nanti. Oke, sudah mulai terbuka sedikit demi sedikit. Nah, itu ada di bagian pinggirnya ada fleksibel antena atau antena pad. Ke atas sedikit ada antena fleksibel LCD dan NFC. Lalu lepas semua bautnya. Saya percepat di sini videonya karena bautnya lumayan banyak. Nanti saya akan fokuskan di bagian bawah. Karena kemungkinan ini yang shortnya bisa di bagian bawah atau di bagian atas, harus disasar satu persatu. Lepas frame tengahnya dulu. Saya biasa nyebutnya frame tengah ya, tempat dudukan buat tombol. Oke, pelan-pelan. Sudah terlepas sedikit-sedikit ya. Ya, sudah terlepas, lalu cabut juga soket fleksibel baterai, fleksibel penghubung LCD dan papan charging. Lepaskan kedua soketnya untuk mengisolir bagian mana yang short. Lalu di tes cas pakai power supply, ternyata masih protect, berarti yang short ada di bagian papan charging. Kalau di papan charging itu kemungkinan ada dari dioda, kapasitor atau dari konektornya. Saya lepas dulu papan chargingnya. Lepas juga soket antena dan soket fingerprint. Di sini saya tes charging hanya papannya saja dengan tegangan kecil. Ternyata ada yang panas. Positif nih yang panas, ternyata konektor atau port chargingnya yang harus diganti nih. Saya akan ganti konektor atau port chargingnya karena ini papan chargingnya masih original ya, masih komplit itu komponennya. Kalau ada spare partnya bisa juga ganti satu blok papan chargingnya. Beri flux dulu. Lalu solder dan lepaskan konektor atau port chargingnya. Hati-hati melepaskan konektor atau port charging karena jangan sampai putus. Karena pin konektor charging tipe C ini sangat kecil dan rapat ya. Pinnya tuh banyak. Solder dengan timah baru agar mudah melepasnya. Saya solder sambil di blower supaya gampang melepas port chargingnya atau konektornya.
sudah mulai terlepas, tapi masih nyangkut itu solderannya. Ya, sudah mulai lagi terlepas lagi. Ternyata masih nyangkut ini solderannya. Oke, sudah terlepas. Lalu bersihkan dan rapikan sisa-sisa timah soldernya. Jangan sampai ada yang menyatu atau short. Lalu siapkan konektor yang baru, bersihkan dulu pin-pinnya. Beri flux dan siapkan untuk pemasangan konektor yang baru. Untuk Type C, pinnya lumayan banyak dan jaraknya sangat rapat atau sempit, jadi saya menyoldernya dengan pelan-pelan supaya tidak ada yang short. Jadi menyoldernya jangan sampai menyatu ya. Harus satu-satu disolder supaya nanti lebih kuat. Untuk konektor Type C ini banyak bentuk dan jumlah pinnya berbeda-beda. Untuk setiap tipe handphone mungkin ada yang sama, tapi ada yang beda dari bentuk konektornya dan jumlah pinnya. Saya beri timah pasta di pin kakinya, di pin konektornya, karena akan saya blower. Lalu saya blower konektornya sampai timah cairnya menempel di kakinya. Lalu rapikan lagi solderannya bila ada yang kurang pas atau ada yang short. Di sini saya gunakan timah cair ya. Lalu bersihkan dengan thinner sisa-sisa penyolderannya. Keringkan juga bekas thinnernya. Lalu tes dengan power supply, sudah tidak protect atau short. Setelah dites pakai power supply tidak short, lalu saya akan ukur untuk tegangan input chargingnya. Oke, sudah masuk 5 volt. Saya pasang kembali untuk merakit kembali handphonenya. Saya pasang tadi papan charging, terus soket LCD, soket antena, fingerprint dan soket lainnya. Lalu saya pasang frame tengahnya. Oke, perlahan menekan untuk mengencangkan frame tengah. Biasakan menekan pinggirannya.
Masukkan slot SIM card dan kartunya. Lalu saya pasang kembali semua bautnya. Lalu pasang juga backdoornya. Oke, sudah terpasang backdoor. Lalu saya tes charging lagi dengan power supply. Oke, sudah ada tanda charging masuk. Oke, demikianlah cara perbaikan Samsung A325F yang tidak bisa mengisi dikarenakan short di bagian papan chargingnya, dan setelah diganti konektor casnya atau port chargingnya, HP bisa mengecas kembali. Bisa saja dengan ganti papan satu blok gitu ya, tapi ini saya prepare untuk ganti port charging aja karena ini masih original papannya. Untuk gejala yang sama belum tentu dari penyakitnya yang sama ya, atau penyebabnya yang sama, bisa saja dari yang lain. Mungkin ini salah satunya. Oke, sudah naik barusan 1%. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.